Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL ya. Jadi bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang GUI, GUI gitu. Kalau kepanjangannya itu GUI itu adalah Graphical User Interface ya. Graphical User Interface. Jadi kita akan belajar tentang GUI gitu ya anak-anak ya, itu kepanjangannya adalah Graphical User Interface. Oke, kita akan belajar tentang GUI ini. Nah, sebelumnya materi sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang thread ya. Jadi telah diuraikan mengenai perbedaan program berdasarkan cara kerjanya dibagi dua macam, ada single tasking dan multitasking. Nah, dengan thread itu kita bisa membuat sebuah program itu berjalan secara multitasking. Nah, ternyata program itu juga dapat dibedakan berdasarkan tampilannya, yaitu program berbasis teks dan program berbasis grafis ya. Jadi ternyata program itu bisa dibagi dua ya, yaitu program berbasis teks. Nih ya, ternyata program itu bagi jadi dua juga, yaitu berbasis teks dan yang grafis ya. Nah, kalau yang teks itu yang kayak gimana? Contohnya gitu ya. Untuk yang teks itu, berbasis teks itu hanya menampilkan teks-teks melalui konsol. Misalnya command prompt ya. Contohnya itu command prompt. Kalian tentu tahu ya command prompt ya. Command prompt. Atau selama ini kalian kan makainya yang konsol ya, berbasis teks itu Java-nya ya. Nah, sementara program berbasis grafis itu menampilkan antarmuka atau interface yang mencolok. Misal penggunaan banyak tombol dan animasi sehingga meningkatkan user experience ya, bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, pembuatan program berbasis grafis dapat dilakukan dengan menggunakan graphical user interface ini. Nah, pada Java sendiri, implementasi graphical user interface di Java itu dapat menggunakan beberapa toolkit yang tersedia. Misalnya ada 3 ya, ada AWT, SWT, dan Swing. Jadi sebelumnya apa itu GUI gitu ya. Definisi dari GUI itu sendiri adalah tampilan antarmuka grafis ya. Tampilan antarmuka grafis. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi GUI itu adalah tampilan antarmuka grafis pada suatu aplikasi yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan suatu program. Nah, dia GUI ini sendiri, Graphical User Interface ini memiliki 3 toolkit ya. Di antaranya ada SWT, ada AWT, ada Swing. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebenarnya sama aja ya fungsinya, tentunya harus bisa membuat tampilan antarmuka, tapi perbedaannya mungkin terdapat pada komponen-komponennya ya anak-anak ya. Jadi ada komponen yang lebih canggih, ada yang tidak gitu ya, tersedia atau tidak komponennya gitu. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Untuk pertama kita bahas AWT dulu. Nah, ini mata pelajarannya ini, materi ini bisa kalian lihat itu di halaman 49 LKS-nya ya. Jadi nanti kalau jenis-jenis macam-macam toolkit Graphical User Interface Java itu ada di halaman 51. Silahkan dibaca-baca LKS-nya. Nah, ada AWT ya. AWT ini kepanjangan dari abstract gitu ya, windowing toolkit. Abstract windowing toolkit gitu kepanjangannya. Jadi AWT ini adalah GUI pertama gitu, Graphical User Interface pertama yang ada pada bahasa pemrograman Java. Nah, AWT ini ternyata banyak kekurangan ya. AWT ini banyak kekurangan di mana kalian nggak bisa bikin tabel kalau pakai AWT. Jadi dia tidak menyediakan komponen pembuat tabel. Nah, itu kurangnya gitu. Nah, terlepas dari kekurangannya itu ya, ternyata aplikasi yang dibangun menggunakan toolkit AWT ini itu tampilannya akan tampak seperti aplikasi native. Jadi maksudnya aplikasi native ini adalah jika aplikasi yang dibangun menggunakan AWT ini dijalankan pada sistem operasi Windows, maka aplikasi ini akan terlihat seperti aplikasi Windows pada umumnya.
Dan begitu juga ketika dijalankan pada sistem operasi Mac maupun Linux ya. Jadi aplikasi ini akan tampil seperti aplikasi pada Mac dan Linux pada umumnya. Gitu ya, karena makanya dia dibilang seperti aplikasi native ya, hasil outputnya gitu. Nah, komponen-komponennya juga ada ya, beberapa kelas yang terdapat pada AWT, ada komponen, ada container, ada panel, ada window, ada frame. Nah, itu untuk lebih jelas silahkan kalian baca di halaman 51 mengenai beberapa kelas yang dimiliki oleh AWT ini. Karena banyak sekali ya kelasnya ya. Selain itu juga ada grafis-grafis atau objek-objek grafis yang disediakan oleh AWT. Ada label, ada scroll bar ya, ada button, ada scroll pane, ada panel, ada text area. Itu kira-kira ya yang disediakan sama si AWT ini gitu, toolkit AWT. Nah, itu bisa dilihat di halaman 51 dan 52. Nah, itu tadi AWT ya. Nah, kemudian yang kedua ada SWT ya. SWT ini adalah sebuah GUI toolkit yang dikeluarkan oleh IBM sebagai alternatif dari AWT. Gitu. Jadi SWT ini terdapat pada package java.swt. Jadi sama aja sebenarnya. SWT sama AWT mirip-mirip aja gitu. Sama-sama aja ya sebenarnya karena dia banyak toolkitnya gitu. Ada 3 toolkit, SWT ini hampir sama dengan AWT. Kemudian ada Swing ya. Nah, Swing ini yang paling banyak dipakai. Java Swing adalah library Java yang digunakan untuk menciptakan GUI. Jadi dengan Java Swing ini kita dapat membuat antarmuka lintas platform atau independent sistem operasi gitu katanya ya. Nah, kita akan coba dulu ini membuat aplikasi dengan GUI ini. Oke, kita masuk ke sini berarti langsung ke NetBeans-nya ya, biar langsung aja gitu ke praktek. Nah, komponen-komponen pada GUI ini sendiri pertama ada form ya. Kalian pasti sudah familiar dengan istilah form. Form ini adalah bagian gitu ya yang akan menjadi tempatnya isi gitu atau komponen-komponen yang akan dimasukkan gitu. Nah, beberapa jenis form itu ada JFrame ya, ada JDialog, itu contoh form ya. Jadi kalau di Java itu ada 2 macam form ya anak-anak ya. Ada 2 macam form ya. Untuk yang dia form gitu. Jadi komponen kita harus tahu dulu ada komponen GUI gitu. Jadi dia ada 2 macam komponen. Ada pertama itu form. Nah, di form ini dia dibagi lagi gitu. Ada JFrame sama JDialog. JFrame dan JDialog. Nah, caranya gimana tuh contoh penggunaan JFrame itu sendiri? Kita coba di NetBeans-nya. Misal di sini Ibu sudah ada package ya, ada package. Ini Ibu close dulu. Oke, kita klik kanan. Terus ada new. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada JFrame ya, JFrame form. Ini bisa kalian klik. New JFrame gitu. Ibu akan kasih nama kelasnya dia ini JFrame gitu ya. Ini JFrame gitu. You don't know default package. Oke, katanya it's highly recommended that you do not place Java classes in the default package. Ibu taruh di default package dia ya. Oh, harusnya enggak ya. Oke, Ibu akan bikin package baru kalau gitu. New Java package. Di sini Ibu akan kasih nama GUI gitu ya. Oh, GUI udah ada ternyata. Sorry, sudah ada ternyata package-nya. Nah, ini ya. Nah, Ibu buat di package yang sudah ada saja kalau gitu. Kita Java class di sini ini JFrame. Jadi udah nggak ada error. Kita klik finish. Kalian bebas kasih nama kelasnya apa aja ya. Jadi kalau penamaan kelas itu ya disesuaikan saja. Nah, kita masuk ke sini. Jadi Ibu akan coba bikin gitu. Ini JFrame. Sorry, kenapa Ibu malah bikin kelas ya? Harusnya bukan kelas ini. Bukan ini ya harusnya ya.
kita klik OK, klik kanan, ini pilih ini ya nak ya, JFrame Form. Kebiasaan Ibu bikin kelas ya. Kita klik JFrame Form, baru ini JFrame. Harusnya tadi kita pilih JFrame, bukan Java Class ya. Oke, jadi masuk ke sini. Nanti secara otomatis kalian akan diarahkan ya. Di sini akan tiba-tiba terbuka nih lagi loading. Ini ada tulisannya palette ya kalau kalian lihat. Palette gitu, palette. Zoom LT-nya belum Ibu hidupin. Oke, di sini ada palette ya anak-anak ya kalau kalian lihat di sini. Jadi di sini banyak sekali. Ada swing containers. Nah, ini bagian dari toolkit swing ya kalau kalian lihat di sini. Ya ada panel, ada toolbar, ada tab pen, ada desktop pen, ada split pen, ada internal frame ya. Jadi macam-macam di sini. Di sini ada swing controls juga. Jadi di swing lebih lengkap ya, ada password field, ada separator, pemisah gitu ya, ada text pen, ada slider, ada button group, ada radio button di sini, ada combo box nih yang sering dipakai ya, ada text field nih yang paling sering dipakai. Itu ternyata punyanya toolkit swing. Ada swing menus juga. Nah, di sini kan ada AWT ya. Ini ada AWT di sini. Kita kan Nah, kalau di AWT sendiri dia hanya terdiri dari ini aja anak-anak ya. Ada label, choice, canvas, button, list, menu bar. Ada text field juga. Jadi dia hanya terdiri dari ini aja. Sisanya swing ya. Jadi si swing ini toolkit yang lebih lengkap dibandingkan AWT. Nah, misalnya kita akan buat dulu di sini contoh frame ya. Contoh frame ini kalau kalian lihat ini kan bagian desain ya. Bagian kalian ngedesain antar mukanya. Nah, di sini ada source. Disinilah kalian akan nulis codingannya gitu. Di sini ada public class, ini JFrame, extend Java Swing gitu, udah ya. Ini adalah contohnya, misalnya Ibu akan membuat sebuah frame ya, contoh frame. Public ini JFrame. Nah, di sini kita klik aja contoh frame gitu. Contoh frame sama dengan new JFrame. New JFrame, terus di sini contoh JFrame gitu. Contoh JFrame. Jangan lupa titik. Oke, error ya katanya di sini karena find simbol katanya. Berarti di sini ada yang belum Ibu inisialisasi. Di sini private final ya, JFrame contoh frame. Nah, gitu harusnya. Nggak ada error ya udah ya. Terus baru nah, di sini jangan lupa diimport ya anak-anak. Jangan lupa kita import di sini. Import Java swing.jframe biar dia nggak error JFrame-nya. Oke, nggak ada error ya sekarang. Terus baru kita bikin di sini public static void main-nya ya. Nah, kita bikin metode baru di atasnya sini. Public gitu. Public void launch frame. Ini untuk menjalankan frame-nya. Kita bikin metode untuk menjalankan frame-nya dengan nama metodenya itu launch frame ya. Launch frame itu launch itu menjalankan gitu loh, menjalankan frame. Jadi di sini kita kasih nama objeknya. Di sini nama objeknya apa tadi? Contoh frame ya anak-anak ya. Contoh frame set size gitu ya, misalnya size gitu. Jadi ini size ini maksudnya 400 300 ini kita ngeset ukuran frame-nya gitu. Jadi ini mengatur ukuran frame ya anak-anak ya. Pertama kita atur ukuran frame. Ini contohnya. Mengatur ukuran frame, kemudian lanjut lagi kita akan mengatur ukuran frame-nya biar tetap. Maksudnya nggak bisa dilebarin lagi gitu loh. Kalau misalnya ini nggak diatur gimana kira-kira? Coba Ibu nggak atur dulu ya. Kita nggak usah masukin ukuran frame yang tetap atau fix. Jadi kita langsung aja contoh frame nama objeknya contoh frame ya. Dot baru kita panggil dia metodenya set visible. Fungsi set visible ini adalah untuk membuat si frame ini tampil gitu loh.
Kita taruh nilai true di sini. Jadi dia akan tampil nanti. Nah, di sini baru di public static void-nya, di method main-nya baru kita jalankan dia ya. Jalankan berarti di sini ini gitu. Ini JFrame. Ini JFrame gitu sama dengan ini JFrame A sama dengan new. Ini JFrame A titik launch frame. Oke, kita coba sekarang dijalankan. Run file. Harusnya akan tampil frame ya, frame kosong gitu. Kosongan gitu ya. Kayak form gitu tapi kosong dia. Sabar dulu, masih running. Nah, ini ya anak-anak ya. Sudah tampil ya. Jadi ya kosongan nih. Kok 2 kali? Apa ini gara-gara ininya Ibu atur ya coba. Ini JFrame set visible true. Oh, harusnya sekali aja ya. Ini Ibu hapus. Kita jalankan lagi. Oke, ini udah jalan ya anak-anak ya. Jadi ini dia, sudah jalan ya frame-nya ya. Bisa diperhatikan. Nah, di sini ukurannya itu 400-300. Tapi kalau ini Ibu lebarin ya bisa ya. Karena kita belum atur untuk fix-nya gitu. Nah, ini kalau kalian lebarin gini dia bisa nih. Maka dari itu kalian harus mengatur ukuran fix-nya atau tetapnya gitu. Kita silang dulu. Jadi di sini kita atur ya. Atur ukuran fix. Maksudnya biar nggak bisa diubah-ubah gitu, diubah frame-nya. Nah, caranya gimana gitu, codingannya kayak gimana? Berarti ini masuk contoh gitu ya, contoh frame titik gitu, kemudian set resizable ya, nama metodenya resizable anak-anak. Kita masukkan di sini set resizable-nya false. Jadi dia nggak bisa di resize gitu loh, nggak bisa dikecilin, dibesarin gitu, nggak bisa. Kita run file dulu, kita coba. Harusnya sih dia udah fix ya. Nah ini, oke, masih bisa ya. Oke, kenapa dia masih bisa diotak-atik? Sebentar. Kita run file lagi. Nah, harusnya yang ini, tapi dia ada 2. Berarti ada yang 2 kali Ibu giniin di sini. Yang ini kali ya. Kita run file. Oke, cukup ini aja. Nah, ini ya. Sorry, yang tadi harusnya Ibu komen di sini. Dia ada di sini tadi muncul ya, yang ini ya. Ternyata errornya di sana. Ini. Jadi new ini JFrame set visible true ini memang sudah otomatis dibuat sama Java-nya gitu ya, Java AWT-nya ini. Nah, ini makanya Ibu komen aja biar nggak 2 kali gitu muncul formnya. Ini kan Ibu bikin sendiri nih yang di atas nih. Ini kita komen, terus kita run file. Nah, ini baru nggak bisa dirubah-rubah ya, yang tadi tentunya bisa, karena bukan itu yang Ibu set. Nah, ini udah nggak bisa ya, nggak bisa kalian besarin, nggak bisa kalian kecilin, jadi dia fix segini ukurannya, 400 sama 300. Jadi di sini ukurannya 400 kali 300 gitu. Di sini kalau dilihat berarti tingginya 400, lebarnya 300 ya. Nah, kira-kira seperti itu ya nanti kalian membuat sebuah frame. Itu contohnya. Nah, kemudian ada parameter-parameter metode, itu bisa kalian lihat di halaman 54. Nah, contoh codingannya ini juga bisa kalian lihat di halaman 54 ya. Cara bikin JFrame. Silahkan dicoba-coba.
Kemudian selanjutnya selain JFrame kita bisa bikin JDialog yang merupakan bagian dari form ya, atau kelas form ya. Di sini ada dialog. Jadi yang namanya dialog berarti kan kayak nampilin gini ya, kayak pesan gitu ya. Nah, itu kayak gimana caranya bikin? Kita bikin lagi misalnya baru di sini new JFrame form. Sini kita kasih nama dialog ya, dialog. Finish. Oke, jadi masuk ke sini. Nah, di sini kita tambahin ya. Kita tambahin di sini ada button ya, ada button. Tapi kalau kita tambahin langsung bisa nih. Ibu akan coba source-nya dulu. Tanpa kita pakai pellets, sepertinya ini dibuatnya tanpa menggunakan pellets. Nah, ini ada di halaman 55 ya latihannya Nana ya. Bisa dicoba. Kita import dulu ya Java Swing-nya. Import library Java Swing-nya. Java gitu .swing titik. Nah, kita pakai tanda bintang. Tanda bintang ini artinya kita akan mengimport semua yang berkaitan dengan library Java Swing ini gitu. Baru masuk ke sini public class dialog extend Java ya. Nah, di sini kita nyari static void main-nya. Static void main berarti di sini. Nah, kita di sini sekarang bikinnya JFrame gitu sama dengan JFrame F2. Kita kasih nama JFrame-nya F2. Terus F2 gitu. F2 sama dengan new JFrame. Jadi ini adalah frame titik-titik gitu. Jangan lupa titik koma. Nah, gitu ya nanti penulisannya dia ya. Ini adalah frame. Ini juga sama. Baru F2 dot set default close operation gitu katanya. JFrame dot exit on close. Nah, exit on close ini adalah parameter metode yang memang sudah disediakan sama si Java-nya ini gitu. Jadi exit on close itu maksudnya fungsinya adalah untuk menghentikan eksekusi program gitu. Jangan lupa titik koma biar nggak error. Nah, gitu ya nanti codingannya dia ya. Ingat ini kalian buatnya di dalam method main ya. Ini method main ya. Jadi biar bisa jalan deh programnya nih. Oke, next lagi F2 gitu. Jangan lupa kita set visible dia. Set visible itu jadi true. Fungsinya biar tampil gitu ya, frame-nya muncul gitu. Baru kita masukkan J option pen. J option pen dot show confirm dialog gitu. Confirm dialog F2, ini adalah dialog. Ini adalah dialog. Titik koma, jangan lupa. Lalu kita masukkan di sini. Sorry, harusnya di sini ya. Ini adalah dialog, kemudian koma. Ini gitu. Ini judul dialog. Terus kita masuk koma, baru kita masukkan J option pen, oke, cancel option gitu ya. J option pen titik oke, cancel option. Koma lagi J option pen question message. Ini udah ada nih. Nah, ini udah ya segini ya. Ini kita kasih komen biar nggak 2 kali muncul formnya. Ini nanti 2 kali loh muncul formnya. Makanya ini di komen aja. Udah kan? Ini dia codingannya anak-anak ya. Jadi kita mulai dari membuat sebuah objek dulu dengan nama F2 yang merupakan JFrame gitu ya. Jadi kita kasih judul dulu, nama nama frame-nya gitu.
Kita coba running dulu. Nah, ini ya. Ini judul dialog, ini adalah dialog. Nah, ini dia nanti jadinya. Ini judul dialog. Berarti yang ini jadi ini ya. Ini adalah dialog. Yang ini berarti. Judulnya di sini gitu. Ini bisa diklik nggak? Bisa ya. Coba kita run file. Kalau oke, dia keluar. Kalau kalian klik and cancel juga dia keluar ya. Ini kalau run file lagi. Ini kalau diperbesar bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Karena dia dialog ya. Jadi dialog itu memang default ukurannya segini gitu. Nah, ini kenapa keluar ini semua? Sorry. Ada crash sama NetBeans-nya Ibu nih. Enggak. Oke. Ini sudah ya. Sudah. Nah, dia default ya. Kalian nggak bisa besarin, kalian nggak bisa kecilin itu frame-nya. Karena memang dialog itu ukurannya hanya segitu aja. Jadi dia nggak bisa di resizeable ya. Jadi dia nggak perlu diatur untuk resizeable-nya seperti Ibu tadi. Oke, itu untuk form ya. Jadi ada 2. Tadi kita sudah bikin frame di sini ya. G-frame. Yang kayak gini tampilannya. Ini G-frame. Dan ada dialog ya. Nah, ini bisa kalian ganti nih dialog. Apa kamu sudah makan gitu misalnya. Apa kamu sudah makan? Jadi, atau gini, ini judulnya ya. Tanya jawab gitu. Tanya jawab. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Terus kita run file. Nah, udah ya. Jadi udah judulnya udah berubah nih. Tanya jawab misalnya, apakah kamu sudah makan gitu. Nah, ini J dialog. Oke, itu ya kira-kira bisa ya. Tinggal kalian modifikasi nanti. Next, kita belajar tentang komponen. Jadi untuk komponen sendiri, itu yang merupakan isi dalam form. Itu ada komponen ya. Kalau kalian bikin form kosongan, ya kan lucu aja. Masa mau bikin aplikasi isinya form kosongan. Tentunya kan harus ada komponennya ya. Nah, komponen ini sendiri, itu juga terbagi lagi menjadi beberapa kelas. Sama kayak tadi ya. Form ada JFrame sama JDialog. Nah, kalau komponen ini ada JTextField, JLabel, JPasswordField, dan lain-lain gitu. Dan lain-lain maksudnya banyak. Kalian bisa lihat itu di halaman 55 LKS-nya. Kita akan bikin penggunaan label ya. Cara bikin label itu gimana gitu. Oke, kita lanjut lagi ke penggunaan komponen ya. Pertama kita bahas tentang JLabel. Jadi tadi kan udah form ya yang pertama ya. Terus sekarang yang kedua gitu ya anak-anak. Yang kedua itu oke, yang kedua itu ini ya, yang kedua itu komponen. Nah, untuk komponen ini sendiri juga macam-macam. Itu pertama ada JLabel ya anak-anak. Ada JLabel untuk bikin label gitu. Kemudian yang kedua itu ada JTextField. Ada JTextField. Terus ada JPasswordField. JPasswordField gitu ya. Field. Dan lagi satu ada JTextArea. Nah, kalau text area pasti udah pada tahu ya kayak gimana bentukannya. Text area. Ada text field, password field, sama text area. Terus kemudian selanjutnya itu Ibu ke bawah lagi. Text field, password, ada J-button ya. J-button. Ada J-button ya anak-anak ya. J-button. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada J-checkbox. J-checkbox. Sama dan J radio button.
JButton, ada JCheckbox dan JRadio button. Kemudian selanjutnya itu ada JComboBox, itu untuk komponen ya. JComboBox. Setelah JComboBox ada menu bar. J menu bar. Sorry ya tulisannya Ibu jelek ya. Nah ini ya, ada JLabel, ada JTextField, JPassword field, dan JText area, kemudian ada JButton, JCheckbox, dan JRadio button, kemudian ada JComboBox, dan terakhir ada JMenuBar. Nah itu bagian dari komponen ya. Tadi pertama kita udah belajar form, kedua sekarang ada komponen. Terus implementasinya kayak gimana nih? Kita masuk lagi ke NetBeans-nya. Nah kita masuk ke ini dulu, label dulu. Cara bikin label. Sebenarnya label itu kalian kayak bikin teks gitu loh di formnya. Misalnya di gue sekarang Ibu akan bikin ini baru lagi, new, dengan nama JFrameForm ya. Di sini Ibu akan buat label. Label itu namanya di sini contoh label gitu, contoh label. Terus kita klik finish. Nah, baru kita buat di sini ya. Buat di sini cara bikin labelnya dengan menggunakan GUI gitu, komponen-komponen GUI. Terus kita sekarang coding ya. Masuk gitu seperti biasa, ini kan sudah ke source-nya. Ini design, ini source. Nah, misalnya di sini kalian mau bikin label dengan menggunakan JLabel gitu. Pertama jangan lupa kalian harus import dulu di sini. Import gitu java.awt kan dia ngambil dari awt ya. Terus ada import java.swing. Java.swing titik terus ada bintang. Oke. Import javax kurang x ya, javax swing. Baru kita bikin sekarang di sini JLabel label 1 gitu. Titik koma, terus ada flow layout F1 titik koma. Kita di sini public contoh label. Di sini kita biarkan init components-nya. Baru di sini container. Jadi ada container B sama dengan get content pane. Get content pane label 1 sama dengan new j label. Ini adalah label. Titik koma, kemudian B, add label 1. Baru di sini set layout. Kita set layoutnya. Set layout di sini 300 sama 100. Oke, di sini Ibu belum tambahkan ini ya. Set layout new flow layout. Flow layout di sini set, bukan set layout di sini tapi set size ya, sorry. Set size. Setelah itu baru show ya, untuk nampilin dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kalian komen aja gitu biar nggak 2 kali dia muncul ininya. Baru kita bikin di sini. Di sini kita contoh label. Contoh label A gitu sama dengan new contoh label. Kita panggil gitu.
coba jalankan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah label. Jadi ini sebenarnya penggunaan label nih. Kalau kalian nulis di sini, nah ini dia tulisannya ya. Ini adalah label gitu. Itu salah satu cara bikin label. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya dalam membuat label. Sebenarnya kalian tinggal drag-drag gini aja bisa loh. Tuh. Kalian tinggal drag gini aja. Nanti kalian lihat di sini source-nya. Nah, di sini dia pakai Java Swing ya. Jadi ini nggak dibuat secara manual. Kalau tadi kalian bikin label secara manual, ya ini enggak ya. Kalian langsung ngedrag-ngedrag dan ini bisa diganti. Nah, itu menggunakan swing ya. Kalian menggunakan toolkit swing. Kalau ini dia masih manual, kalian bikin sendiri gitu label, yang ngetik sendiri, ngoding sendiri gitu. Tapi kalau di sini kalian bisa drag langsung sebenarnya. Kalau kalian lihat di sini ada label nih, bisa kalian drag nih. Lebih gampang ya. Terus ini bisa diganti nggak Bu? Bisa ya. Kalian bisa ganti ini tulisannya. Misalnya nama gitu. Terus bisa dibesarin enggak tulisannya. Ini C-label 2 ya kalau kalian lihat di sini. Misalnya di sini kita edit text. Oke, nggak bisa. Di properties ya. Nah, di sini bisa kalian ganti ya fontnya, kalian bisa ganti. Tinggal klik ini aja yang titik-titik ini, kalian bisa ganti perbesar ya. Misalnya tulisannya 24, terus mau pakai bold italic itu bisa. Kalau kita klik OK, terus close, nah dia akan besar seperti ini. Gampang ya. Kalau ada yang gampang ngapain susah-susah Bu gitu ya. Nanti kalian bisa gunakan cara yang itu ya. Kalian tinggal drag-drag aja seperti ini. Kenapa Ibu jelaskan seperti ini? Jadi biar kalian tahu bahwa untuk membuat label itu kalian bisa membuatnya secara manual seperti ini. Jadi bikinin objek dulu, terus kalian ketik dia ya. Kalian panggil, kalian bikinin ini dulu dia, kalian set dia ukurannya, kalian bikinin objek gitu. Jadi bisa ya membuat label secara manual. Nah, kalau ini dia tinggal drag-drag aja kalian. Kalian tinggal ngambil dari toolkit yang sudah disediakan. Oke, itu kira-kira. Sama juga ada text field juga. Ini kalian bisa lihat di halaman 56 ya. Untuk membuat text field sama membuat password secara manual gitu. Silahkan bisa dicoba sendiri halaman 56. Ini untuk bikin apa namanya? Bikin password nih, password field. Nah, ini sini biasanya. Ini kan tadi nama ya. Nama. Nah, gini misalnya nih, tanpa ngoding ini ya. Kalau ngoding capek juga dan lama ya. Jadi masalah adalah durasi videonya Ibu bisa 2 jam lebih nih kalau semuanya ngoding. Nah, ini bisa kita edit teksnya misalnya password gitu. Password. Nah, kayak gini nanti dia bentukan teks fieldnya. Ini misalnya mau masukin nama di sini, kalian bisa masukin text field. Di sini ada text field ya anak-anak ya. Kalau kalian lihat di sini, tuh, ini ada label. Ini untuk bikin password ya, kalian pakai password field ini. Terus kalau kalian mau masukin text field ini ya, untuk memasukkan teks misalnya. Dia nginputin nama gitu, kayak gini berarti di sini. Ini kalian scroll gini, dan kalian bisa atur-atur ini ya. Kalian bisa mengatur lebarnya ini. Kalau lihat nih kan ada tanda kotak nih di ujung-ujungnya. Ini bisa kalian atur. Ini bisa kalian atur kayak gini, kalian besarin kayak gini tuh bisa. Set gitu ya. Nah, ini Ibu edit teks saja, Ibu hapus gini kayak gini dia nanti. Dah. Jadi udah ada nama, ada password. Terus ada text area juga ya anak-anak ya. Ada text area juga. Ini bisa kalian add di sini. Jadi ini untuk membuat teks yang panjang gitu. Contohnya kayak deskripsi gitu ya. Atau alamat gitu. Siapa tahu alamatnya panjang. Itu bisa gunakan ini. Nah, ini nanti dia akan mengimport nih kayak gini dengan sendirinya nih kalau kalian lihat. Nah, ini juga bisa kalian buat manual ya. Itu ada di halaman 56. Silahkan dicoba-coba sendiri. Jadi sudah lengkap itu codingannya. Nah, terus ada button ya. Ada button juga. Ini kan text area nih. Ini misalnya ini bisa kalian atur ya, kalian panjangin gini. Nah, ini misalnya kalian mau tambahin button. Kalian tinggal pilih button ini. Ini ada button nih. Ini punyanya Javax, punyanya Swing ya, toolkit Swing ini. Ini misalnya button.
Ini bisa kalian ganti pakai edit text ya. Kalau mau ganti nama buttonnya kalian bisa gunakan edit text ini. Edit text, misalnya di sini login gitu. Login, yang ini kita edit text cancel misalnya, cancel. Gitu misalnya. Atau satu aja buttonnya boleh. Ini kan nyoba-nyoba aja gitu. Kalian bisa perbesar ukuran buttonnya segini misalnya. Ini juga bisa Ibu perbesar segini. Nah ini bisa kalian ganti ya propertiesnya. Kayak tulisannya gitu. Kita Ibu bilang kan bisa diganti. Misalnya kayak di sini Ibu kasih 18 terus kayak gini dia login. Jadi tulisannya sedikit besar dan tebal. Pilih properties ya anak-anak ya. Kalian klik kanan gitu. Misalnya ini button ya, kalian klik aja buttonnya, kalian klik kanan, pilih properties. Di sini ada font ya, ada font. Ini bisa kalian klik nih, yang tanda titik-titik 3 ini, kalian klik. Kemudian di sini Ibu pakai 18 misalnya, kita close. Nah, kayak gini jadinya dia. Oke, nah ini contoh ya. Contoh ketika kalian membuat form. Nah, ini agak geser, kalian bisa atur lagi. Kalian bisa atur seperti ini biar rapi dia. Kayak gitu berarti. Nah, ini nggak mau diam dia. Nah, gitu ya. Kira-kira kayak gini dia bentukan formnya. Ini kalau kalian lihat di sini ada komponennya ya, ada daftar komponennya, kalian bisa perhatikan di window yang sebelah kiri ini. Ini J button, berarti yang ini ya, button yang login ini J button 1, J button 2 ini adalah tombol cancel. Ini makanya kalau Ibu klik ini kan yang ini yang tersorot ya. Tuh lihat. Berarti ini J button 1, yang ini J button 2 berarti. Gitu. Ini juga sama. J password ya udah berarti yang ini. Ini text area yang ini dia ya. Text area yang ini berarti punya. Gitu. Itu kalian ketika mau menambahkan kalian bisa menggunakan swing controls ini atau kalian bisa buat manual. Untuk pembuatan manual J button itu kalian bisa lihat di halaman 57. Jadi dia kayak ngoding kayak tadi waktu Ibu bikin J frame sama J dialog. Terus ada combo box juga. Ada combo box juga. Combo box itu ketika kalian harus memilih ya. Memilih misalnya kayak pilihan, milih kelas gitu. Ini coba Ibu lebarin. Ini Ibu kecilin segini. Nah, di sini ada combo box ya anak-anak ya. Misalnya Ibu tambahin di sini. Nah, ini combo box. Nah, ini kan combo box ya. Ini kan kalian ngambil dari palette nih anak-anak. Nah, kita kalau mau bikin manual, itu sebenarnya bisa. Oke, jadi Ibu kasih lihat bedanya bikin manual sama nge-drag drop ya. Kalau kalian mau bikin manual, itu caranya ada di halaman 59 LKS kalian. Seperti biasa, jangan lupa diimport. Nah, kita jadikan pakai satu frame aja ya. Jadi, kita sudah bikin ini, ada public class, kelasnya sudah. Baru kita tambahkan di sini private ya. Private, final, J, combo box. Combo box itu misalnya CBX, kita pakai CBX ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke sini. Nah, di sini ini kenapa error? Oke, dia bilang CBX harus diinisialisasi. Nah, kita masuk di sini aja. Ini kita kasih tanda ini untuk combo box gitu ya. Untuk combo box, maka di sini kita masukkan kontainer A itu sama dengan get content pin titik koma kemudian string, kita buatkan array di sini. Nah, baru di sini dia masuk ya pilihan dari combo boxnya. Asal kita pakai nama kelas, ada RPL, kemudian ada MM, setelah itu ada TKJ. Jangan lupa titik koma. Kemudian setelah bikin itu kita masuk ke CBX-nya sama dengan objek CBX new. Jadi kita masuk ke deklarasi objek ya. C combo box
items gitu ya, items, terus titik koma. Ini kenapa error ya? Sebentar, string, oke, kurang kata items di sini. String items. Nah, ini sudah hilang errornya. Kemudian kita pakai set layout. Di sini new flow layout. Kelebihan titik komanya. Ini lanjut lagi baru titik add bx titik koma. Kemudian lanjut lagi titik add new scroll pen ya, cbx. Kemudian kita atur size-nya. Di sini udah ya. Set size-nya 800. Awalnya tadi size-nya berapa ya kalau nggak salah tadi itu. Kayak lebih kecil dari ini. Ini dibesarkan aja. Kalian bisa atur set size-nya misalnya 900 sama 700 misalnya boleh. Jadi biar layarnya agak besar nanti ketika di run. Setelah itu baru show ya. Show gini. Oke, jadi kita sudah bikin objek cbx, kemudian kita sudah nge-set layout-nya, jadi nanti dia flow layout. Nah, kemudian kita tambahkan dia scroll pen ya, sebuah komponen scroll pen. Jadi ini kalau di running atau jangan di running dulu, misalnya kita dari desain ini kita preview. Nah, ini memang belum ada ya. Tapi kalau ini di run, oke, ditunggu dulu. Oke, ini masih absolute ya kayak ini ya. Oke, coba kita pakai free design. Kita run file. Harusnya sih mau, tapi hasilnya hancur ya. Nah, ini. Kayak ini tapi hasilnya berantakan ya. Karena harusnya tadi di awal kita ubah dulu layoutnya, kita jadikan kita jadikan absolute. Itu sebenarnya pelajaran layout manager itu untuk materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya itu baru masuk ke layout manager. Ya, itu Ibu tidak jelaskan dulu pada pertemuan hari ini. Ya, itu selanjutnya ya Ibu akan jelaskan tentang layout, karena layout itu lumayan banyak juga kelas-kelasnya ya anak-anak ya. Nah, ini ya kalau kalian lihat di sini, ini secara manual Ibu buatkan sebuah combo box. Nah, ini gangguin aja dulu, masih berantakan ininya, karena harusnya di awal kita tadi set layout. Cuman Ibu belum masuk ke layout karena memang kita belum masuk ke submateri layout manager ya. Nah, ini ada RPL, kalian bisa ngeklik ini ya, milih-milih kayak gini. Nah, ini kalian bisa bikin combo box. Nah, selain itu kan kalau kalian bikinnya manual ya, pakai codingan gitu. Tapi kalau kalian mau bikin, dia langsung, ya tadi itu ya, kita taruh di sini combo box-nya. Nah, di sini. Ini kalian bisa customize. Di sini kan dia masih item ya, item 1. Kalian bisa customize kodenya di sini. Kalau lihat kalian di sini, nah ini ada item 1, item 2, item 3, item 4. Ini bisa kalian ganti nih. Ini kan default kode. Kalau kalian edit itu nggak bisa. Ini nggak akan kehapus sampai kayak gimana, kalian nggak akan kehapus ini. Jadi ini harus kalian ganti dulu jadi custom property ya. Custom property baru kalian ubah di sini. Nah, ini RPL, terus ini MM, ini TKJ gitu misalnya. Nah, lebih gampang yang mana? Lebih gampang yang ini ya. Jadi langsung gitu. Nggak kayak tadi kita harus ngoding dulu, bikin objek baru dulu. Nah, di sini dia udah nyediain langsung gitu loh sebenarnya. Terus kita klik OK. Nah, ini kalau di preview aja misalnya udah keluar ya. Ya, ini ya.
sorry. Oke. Nah, ini 2 ya kalau kalian lihat ya. Ini tadi yang pertama, yang manual, ini yang tadi pakai combo box drag drop. Jadi dia otomatis. Kalau di preview design ini kalian klik, ya dia nggak akan muncul ya. Tapi ketika kalian running, dia akan muncul ya anak-anak ya. Nah, ketika kalian run file, ini boleh kalian lihat ini combo box-nya Bu ada 2 ya. Nah, yang ini tadi kita buat ya secara manual atau ngoding gitu. Kalau yang ini enggak ya, ini kita bikinnya pakai palette-nya gitu. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi bikin pakai palette lebih gampang ternyata. Nah, nanti untuk milih-milih ini misalnya biar kalau misalnya kalian klik RPL itu baru sudah masuk logic ya. Kalau sudah masuk logic berarti kan ada if else percabangan itu baru nanti ngodingnya di sini. Nah, itu nanti akan lebih lanjut lagi Ibu jelaskan setelah kita bahas sampai layout manager. Jadi kita habiskan dulu tentang GUI-nya ini gitu loh. Kita sampai terakhir detik event ya. Jadi ada event nanti. Kalian kan belum dapat event nih. Nanti ada event juga. Jadi kalau event itu dia merupakan sebuah peristiwa atau kejadian. Jadi event itu kan bahasa Inggrisnya peristiwa atau kejadian. Nah, kalau dalam pemrograman itu, event itu adalah sebuah cara untuk melakukan respon atas perlakuan user gitu. Jadi si user tuh misalnya ngeklik button login ini, misalnya dia ngeklik login ini, kemudian apa yang akan terjadi gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk combo box ya anak-anak ya. Ibu sudah praktekkan juga. Untuk menu bar sendiri, kalian bisa gunakan 2 cara tadi ya. Kalian bisa drag ini di sini. Tadi kan Ibu drag tadi ya. Ini bisa di sini. Atau kalian manual. Nah, untuk membuat secara manual, itu kalian bisa gunakan di halaman 60. Itu ada contoh codingannya kayak gimana. Ada contoh codingannya seperti apa. Itu bisa kalian coba ya. Lumayan ya banyak. Nah, misalnya Ibu pakai contoh dua menu saja gitu. Nah, di sini kan strukturnya itu dia ada menu parent-nya ya. Misalnya kayak file sama help gitu. Terus ada submenu ya. Sama kayak kalian kan pernah tuh bikin bar-bar gitu ya, menu bar pada pemrograman web. Itu pasti ada submenu. Nah, di sini juga sama. Kalau kita bikinnya secara manual. Nah, ini misalnya ini sudah masuk ke menu bar gitu. Kita misalnya mau bikin menu barnya. Jadi kita bisa pakai private final dulu. Kemudian J menu bar. Setelah itu baru menu gitu ya. Atau huruf kecil lah. Menu. Setelah itu lagi private final. Di sini J menu, file, sama help ya. Dia 2 parent lah. File sama help itu akan menjadi parent-nya. Menu parent-nya gitu. Private final J menu item terus new menu. Nah, new menu koma sama open menu ya. Kita pakai 2 nanti sub menunya. Jadi ada 2, new sama open. Itemnya ada 2 ya, new sama open gitu. Nah, baru kita masuk ke sini. Ini untuk menu bar. Itu misalnya. A, B, C belum dipakai ya. Jadi container C sama dengan get content pane seperti biasa. Titik koma. Kemudian menu sama dengan new J menu
new J menu bar, kemudian kita instansiasi menu dulu. Ada menu file ya. Ini parentnya. New J menu file. Ini namanya file menunya. Kemudian ada edit. Edit sama dengan bukan edit. Ini harusnya edit ya, bukan help ya. Ini berarti Ibu ganti edit. Nah, di sini edit sama dengan new J menu edit. Titik koma. Oke, kalau udah baru instansiasi item. Nah, sekarang instansiasi item. Instansiasi itemnya itu berarti new menu sama dengan new J menu item. Nah, ini dia new ya. New. Kemudian open menu sama dengan new J menu item. Di sini open. Nggak ada error ya. Oke, nggak ada error. Setelah itu baru set ya. Set J menu bar. Set J menu bar. Menu. Titik komanya jangan lupa. Baru menu. Titik add. File. Menu. Titik add. Edit ya. Edit. Titik koma. File. Ini sekarang bikin itemnya, dia nambahin gitu. Biar tampil lah ya. New menu. Yang ini file add. Ya dia di bukan new menu, open open menu. Nah, jangan lupa titik koma. Nggak ada error ya. Baru kita pakai set ini. C titik set layout. C set layout, kemudian new ya. New flow layout. Oke. Biarin aja size-nya segitu aja, kan udah di set ini di atas. Nah, kalau udah ini kayaknya udah bisa jalan sih. Udah bisa jalan ini. Kita coba run file, harusnya sih nggak ada error. Nah, ini ya. Kita lihat, sudah ya. Sudah muncul di sini menu bar-nya anak-anak ya. Ini ada menu bar di sini. Jadi ada file sama edit. Ini parent-nya gitu atau menunya. Ini itemnya gitu. Submenu lah bisa dibilang. Ada new, ada open. Nah, kalau misalnya kalian menambahin di sini itu kan jadi submenu nanti ya. Ini item dari menunya ini, menu file. Diedit juga kalau kalian mau nambahin silahkan. Itu kira-kira untuk menu bar. Nah, kalau cara dia nggak manualnya gimana Bu gitu ya. Bisa ya, ini Ibu komen dulu. Ini juga Ibu komen dulu biar nggak error. Oke, nah dia ke sini. Ini kalian bisa gunakan ini ya, palette yang ada di pojok kanan ini. Ini palette kalian drop di sini. Ini lebih gampang lagi ya, kalian akan tercengang gitu. Tadi kan lumayan ngisi ngoding soalnya, manual ya soalnya kan. Nah, ini kalau kalian mau bikin dia cepat gitu ya, kalian tinggal tadi drag ya, ambil dari sini ya anak-anak ya. Ini ada menu bar nih di swing menu, tapi kalian pakai swing menu di sini. Menu bar nih kalian drag, terus kalian drop tuh. Kan udah ya tadi ya, udah Ibu drop. Nah, ini kalian misalnya di menu apa yang kalian mau tambahin item di file ya. Ini kalian klik kanan, kalian pilih aja add from palette, itu menu item. Ya udah, kalian tinggal ketik aja di sini. Sorry. Sini kalian tinggal delete aja teksnya ini gitu loh. Tadi new ya, new. Kemudian kalau nambah lagi udah add from
add from palette lagi, pilih menu item. Nah, di sini kalian, sorry, bukan itu harusnya, ini ya. Nah, ini agak gini nih, agak menyebalkan ketika mengganti namanya. Nah, ini bisa pilih open gitu. Nambahin lagi ya udah, file, klik kanan, add from palette, menu item. Ini sebenarnya bisa diganti di sini sih, edit text tadi ya. New, open, exit gitu misalnya. Nah, itu bisa. Yang mana kira-kira gampangan? Yang tadi ya, tanpa ngoding. Jadi kalian tinggal ngeklik aja gitu. Ini kalau dijalanin, ya udah sama aja, new, open, exit. Kalau kalian lihat di sini ada menu, ya menu bar, ada menu file, menu edit. Di dalam menu file ada 3 item, yaitu item new, open, dan exit. Kalau tadi kalian sudah belajar buatnya dengan cara ngoding ya anak-anak ya. Buatnya dengan cara manual atau cara ngoding. Satu sisi juga ibu ajarkan juga gimana cara cepatnya gitu. Ya ibu rasa kalian nanti kalau bikin aplikasi berbasis desktop ya lebih baik gunakan cara cepat ya, kan lebih mempersingkat waktu. Nah itu kira-kira untuk menu bar. Nah untuk materi berikutnya kita akan masuk ke layout manager. Dan itu akan ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Silahkan bisa dicoba-coba ya komponen-komponen yang ada pada Java. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membuat frame atau bikin form gitu ya dengan menggunakan kelas JFrame dan JDialog. Kalian sudah belajar tadi bikin JDialog. Kemudian kita juga sudah belajar bikin JText field, JPassword field, dan JText area. Itu untuk komponen ya. Terus komponen juga ada label tadi, JLabel. Kemudian kalian juga sudah bikin button juga ya, cara bikin button. Terus combo box ya, ibu sudah loncat ke combo box tadi. Yang ini belum ya berarti checkbox dan JRadio button belumnya. Nah itu ada di halaman 58, itu lumayan panjang sekali codingannya anak-anak ya. Itu bisa kalian coba sendiri cara manualnya. Tapi kalau cara cepatnya udah kalian tinggal pakai palette di sini. Ini ada palette di sini ya. Kalian bisa pilih di sini. Misalnya apa tadi radio button. Radio button ada ya. Radio button ini ada radio button di sini. Ini kalian bisa tambahin di sini radio button. Terus ada apa namanya selain radio button ada checkbox juga. Ini untuk checkbox. Gitu. Jadi silahkan dicoba-coba. Itu ini ada customize kodenya juga. Untuk JRadio buttonnya ini harus digini ini nih ya. Di button group ya. Kalau JRadio button kan pilihannya 2. Berarti harus nambah lagi 1 di sini. Nah, ini harus dijadikan gini dia. Apa namanya? Button group. Button group. Nah, nanti akan masuk ke sini dia. Nah, nanti fungsinya button group itu apa? Nanti ya. Nanti kalian akan belajar lebih detail lagi untuk button groupnya. Nah, ini bisa dicoba-coba. Ini checkbox. Sama juga ini checkbox. Bisa kalian coba edit text ya, ganti-ganti misalnya untuk jenis kelamin misalnya perempuan, yang ini laki-laki. Nah, ini cepatnya ya. Kalau yang manual buatnya itu kalian bisa coba, itu ada di halaman 58. Kasihan nanti nonton videonya ibu panjang banget, bisa 2 jam. Ini apa misalnya RPL, jurusan gitu ya, RPL. Yang ini MM gitu misalnya. Nah, ini bisa ya. Kalian bisa pilih nanti gitu. Kalau liburan gimana kira-kira? Cuma ini tampilannya masih kacau ya, karena belum kita set layoutnya. Untuk layout manager sendiri nanti pertemuan selanjutnya. Nah ini ya, ini jadi bisa milih kayak gini. Nah ini kan 2 ya, nanti ini juga, kalau ini kan bisa dicentang. Nah biar dia ngeset kalian, biar pilihnya 1, misalnya kalau kalian milih RPL berarti MM nggak kecentang. Itu ada ya cara ngesetnya. Ada cara ngesetnya, tapi itu udah masuk ke coding. Nah, itu nantilah kita belajar kalau sudah masuk ke ngoding yang benar-benar bikin aplikasinya ya. Sekarang kan baru pengenalan komponen-komponen GUI-nya gitu. Oke, sekian ya dari Ibu
bisa dicoba-coba, dieksplor lagi di rumah. Source-source kalian belajar juga sudah banyak untuk mempelajari tentang graphical user interface ini. Jadi sekian dari Ibu, selamat belajar. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA Ibu. Terima kasih.